Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fatahur Rohimul Barik dalam channel Aswaja Center Mawar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersama Pak Mubin atau yang biasa akrab dipanggil Pak Mubin Wong. Wongnya ini apa Pak kira-kira? Wong gendeng, wong bento, wong stres, ora apa-apa. Wong pendekar, wong NU lah yang jelas. NU. Beliau ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau ini bisa dikatakan NU nyel. Ibnu juga ikut, PMI juga ikut, Ansor apalagi, pokoknya nggak Fatayat dan Muslimat. Makanya beliau juga salah satu pendekar Nahdlatul Ulama. Makanya beliau kami sebut adalah orang yang NU nyel, seperti itu. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi, berbicara tentang sebuah kebaikan-kebaikan dalam salah satu podcast Aswaja Center Mawar yang kami tujukan untuk belajar mengenai aswaja juga ke-NU-an melalui pengetahuan dan juga seni. Kebetulan Pak Mubin yang saat ini tema yang saya bawa adalah pencaksilat dan bela diri, seni persenian. Karena memang pada berjalannya kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari seni bela diri. Mungkin Pak Mubin bisa dijelaskan sedikit mengenai latar belakang organisasi beliau atau organisasi pencaksilat panjenengan selama berproses. Mungkin bisa jelaskan sedikit? Ya, saya sebenarnya hanya suka dan penggiat saja. Kalau mengikuti proses yang akhir-akhir ini saja karena didapuk menjadi salah satu dewan pendekar Pagar Nusa. Jadi ya menghafalkan salam Pagar Nusa, gerakan Pagar Nusa ngono ae. Jadi dulu sih memang ikut padepokan Sawung Galing yang kemudian disuruh puasa, disuruh tirakat dan lain sebagainya. Saya tidak kuat, akhirnya keluar. Ya sekilas itu saja kan. Ya, pada awal pembahasan kami ini teman-teman, kami membahas mengenai pencaksilat secara umum terlebih dahulu. Karena mengingat bahwasanya untuk membahas Pagar Nusa atau pencaksilat Nahdlatul Ulama itu butuh forum yang lebih luas dan lebih nyaman seperti itu Pak ya. Lebih terfokus. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak nanti bisa kita bahas, bisa kita belajar bersama-sama mengenai pencaksilat dan seni bela diri oleh beliau Pak Mubin Wong. Nah, di sini Bapak bahwasanya pencaksilat itu tidak terlepas dari budaya dan seni dari negara Indonesia. Setiap daerah memiliki gaya dan pembeda dari pencaksilat. Setiap daerahnya. Bagaimana konsep pencaksilat sebagai warisan budaya dan seni bela diri ini menurut pandangan panjenengan itu seperti apa konsepnya? Secara umum itu adalah kekayaan warisan budaya, bahwa bangsa dan negara kita ini kekuatan awalnya adalah dari koloni-koloni, kelompok-kelompok, padepokan-padepokan yang semuanya berkaitan dengan terkait ikhtiar, terkait goib, terkait hal-hal mistik dan lain sebagainya, sehingga menyempurnakan khazanah. Jadi ada kelompok-kelompok aliran yang semuanya tidak lain adalah untuk satu kesenian, kemudian kedua budaya, yang kemudian ketiga adalah
gabungan seni dan budaya. Nah, jadi secara umum. Jadi seperti ini Pak, bahwasanya pencaksilat menjadi budaya dan seni yang melekat sekali dengan keberadaan negara Republik Indonesia ini. Terus seperti ini Pak, apakah dalam sebuah pencaksilat itu ada karakter atau prinsip yang mendekatkan diri dengan nilai-nilai ajaran Islam? Ya, pasti. Yang saya katakan dari awal tadi itu ada kaitan-kaitannya. Ritual-ritual. Nah, ritual-ritual itu berarti kalau kemudian kita pahami hari ini ya amalan, wirid, bacaan-bacaan dan lain sebagainya, sehingga orang yang suka seni bela diri itu biasanya dibarengi dengan riyadhah, dibarengi dengan tirakat dan lain sebagainya. Kekuatan riyadhah dan kekuatan tirakat itulah yang kemudian nanti mampu menentukan tingkat kematangan, kesaktian dan lain sebagainya, sehingga hubungannya dengan nilai-nilai agama sangat erat. Ya, Pak, yang pernah saya dengar dan saya lihat pada beberapa komentar dan sosial media Pak, bahwasanya ada beberapa pencaksilat itu yang dikatakan wah pencaksilat ini ajaran yang sesat karena Ria itu disuruh puasa, katakanlah biasanya dengan puasa mutih, puasa apa, atau menurut pandangan panjenengan selaku pendekar Nahdlatul Ulama itu seperti apa Pak terkait pandangan yang orang-orang yang mengatakan bahwasanya riyadhah itu waduh iki riyadhah sesat atau seperti apa tidak diajarkan Rasulullah, pandangan panjenengan pripun? Ya, orang yang memahami kesesatan kegiatan riyadhah itu berarti yang keplek ya. keplek barus ya Pak. Kayak kebarus. Wong poso itu menyehatkan, maka kemudian sampai kenapa Islam mewajibkan puasa di Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang lain dalam rangka yang ngeriadoi dirinya sendiri, ngeriadoi sosialnya, ngeriadoi kehidupan budayanya, sehingga kalau kemudian mereka yang memahami kok poso mute karena memang ada syariatnya seperti itu, ada aturannya. Pati geni, jenis-jenis puasa macam-macam, ono sing poso nyepi, poso pati geni, poso mute, jenis-jenisnya dipergunakan apa dan tujuannya apa itu beda-beda. Maka kalau dijelaskan orang-orang yang mudah membid'ahkan ini yo tiwas pegel otote. Ya, pegel. Jadi jangan apa ojo dipaksa. Jelasno wong sing ngene iku. Nggih. Iya. Tiwas pegel. Nggih. Pak, terus seperti ini Pak nggih. Karena kan di Aswaja khususnya Nahdlatul Ulama itu ada pencak silatnya Pak, ada pencak silat pagar Nusa, di dalamnya juga banyak apa itu namanya aliran yang lainnya. Mungkin Pak di dalam sebuah pagar Nusa itu ada pesan atau pendidikan yang diajar sebagai pengarahan untuk generasi muda terkait pengembangan diri. Apakah mungkin di pagar Nusa itu diajarkan tersebut Pak? Ya, pada dasarnya pagar Nusa itu adalah wadah, kumpulan dari aliran-aliran, dari ciri-ciri, dari kekhasan-kekhasan, kelompok-kelompok, padepokan-padepokan dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu ikatan organisasi namanya Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Nah, dalam rangka apa menjadikan satu wadah itu? Dalam rangka pengembangan bahwa pencak silat itu selain olahraga juga seni, kemudian diajarkan bagaimana memahami seorang pendekar itu tidaklah semata-mata
harus menang dalam perkelahian. Jadi pendekar itu harus mampu mengalahkan nafsunya sendiri. Kemudian pendekar itu harus bisa segala-galanya, termasuk diajarkan, karena riyadho tadi itu balik ke riyadho lagi, bagaimana puasa kemudian menyehatkan, bagaimana bisa mengobati karena ritual-ritualnya. Jadi pinter pencak silat, pinter ngobati, ngeruqyah dan lain sebagainya. Cabang-cabang dan ajaran-ajarannya itu tidak lepas dari ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Jadi pada pencak silat bela diri Nahdlatul Ulama atau PSNU ini, Pak, juga tercermin nih prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Iya, prinsip-prinsip Aswaja juga tercermin gitu. Tercermin. Kenapa? Pagar Nusa itu kan pagarnya NU dan bangsa. Bangsa. Oh. Pagarnya NU dan berarti apa istilahnya? Bentengnya NU dan bentengnya bangsa, terkait dengan gempuran-gempuran pemahaman yang salah, pemahaman yang sempit dan lain sebagainya. Jadi pagar Nusa itu luas. Tidak semata-mata kita bicara kamu harus saya kalahkan, kamu harus terbunuh tangan saya sendiri dan sebagainya. Itu tidak sesempit itu. Karena pendekar itu bukan membunuh nyawa, tapi pendekar itu mampu membunuh hawa nafsunya. Iya. Mengalahkan hawa nafsu. Mengalahkan hawa nafsunya. Nggih, Pak, berarti juga kita belajar pencaksilat di Nahdlatul Ulama itu tercermin juga sifat-sifat atau prinsip-prinsip harus prinsip-prinsip Aswaja. Prinsip-prinsip Aswaja. Memang juga diajarkan ya, Pak, di pelatihan atau pas apa memang diajarkan prinsip-prinsip Aswaja atau Nahdlatul Ulama tersebut? Iya, diajarkan. Sampai kemudian pendekar itu tidak mencari musuh. Artinya apa? Kita harus berdamai, kita harus komunikasi baik dan sebagainya. Tapi sebaliknya, jangan pernah lari kalau ada musuh. Bukan berarti kita harus berhadapan, tapi kita tidak boleh lari dalam arti kemudian tabayun, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang santun. Ojo kok bos, ayo gelut, ayo perang, ayo digeruduk dan sebagainya. Itu bukan jiwa pendekar. Itu adalah gerombolan geng. Kalau memahami korsa, memahami kelompoknya, saya ini pendekar dididik untuk tidak mengalahkan orang, tapi dididik untuk mengalahkan hawa nafsu. Bisa hawa nafsu sendiri atau hawa nafsu emosi lawan dan sebagainya. Jadi tidak pernah saya melihat perintah untuk mengalahkan bahkan membunuh. Tidak geden-gedenan, tidak gagah-gagahan, begitu. Maka diajarkan dalam NU itu bagaimana bersifat melunak, sabar, merangkul tanpa memukul dan seterusnya. Pak, mungkin bisa diberitahu, Pak, sedikit sejarah dari PSNU ini berdiri untuk membela Nahdlatul Ulama dan bangsa ini. Sedikit sejarah, Pak, mungkin sebagai pengetahuan teman-teman terkait berdirinya PSNU ini untuk apa, terus ditujukan untuk apa. Itu sejarahnya sedikit, mungkin kan tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama. Mungkin panjenengan bisa menjelaskan terkait tersebut. Karena berbicara sejarah itu kan panjang, berarti ada forum lagi dong. Forum lagi tuh. Kalau dipaksa hari ini ya sekilas saja. Artinya juga termasuk pertanyaan yang kira-kira mengembang yang tidak saya persiapkan, jadi saya juga harus membatasi jawaban, takut salah itu. Jadi sejarahnya 1926 atau 7 itu
pasca didirikannya NU, para kiai-kiai, para pendekar-pendekar di kelompok-kelompok pesantren-pesantren itu kemudian gelisah, berinisiasi mempersatukan kelompok-kelompok pesilat, kelompok-kelompok pendekar di kalangan NU itu, seperti yang saya singgung di awal tadi itu, aliran-aliran itu kemudian menjadi satu kekuatan untuk apa istilahnya ya, menjaga ketertiban, mampu memahami situasi dan kondisi. Jadi tidak kekuatan yang berpencar-pencar sehingga berpotensi berbenturan. Kalau kemudian bukan jiplak ya, menyitir. Kenapa Pangeran Diponegoro itu kemudian menebar biji sawo? Di filosofinya kemudian ngambil sawu suku vakum. Jadi kelompok-kelompok pendekar, kelompok-kelompok padewan-padewan itu kemudian terikat bahwa satu kunci sawu suku vakum, bahwa barisan diluruskan dan dirapatkan, menjaga persatuan kebersamaan dalam rangka kebutuhan secara umum. Nah, sejarah singkatnya seperti itulah Pagar Nusa. Dari situ terbentuknya Pagar Nusa sebagai benteng Nahdlatul Ulama dan bangsa. Nah, kalau serpian-serpian itu tetap berserakan, ya ndak mungkin bisa bersih. Maka sapu lidi ketika diikat menjadi satu mampu membersihkan. Tapi kalau sendiri-sendiri, ya di gawe sogroan, di gepu-gepuan loro. Tapi nek dadi sapu, diresoni, digepuk itu ya rapati loro mergo dadi siji tambahan. Guyonannya gitu. Guyonannya seperti itu, Pak. Berarti sejauh ini kancah pencak silat itu menjadi sebuah yang perlu dilestarikan ya, Pak? Dilestarikan. Terus menurut pandangan panjenengan, bagaimana pencak silat ini melestarikan budaya-budaya dari Republik Indonesia ini seperti apa, Pak? Pencak silat ini sebagai budaya yang harus dilestarikan, itu pandangan panjenengan seperti apa? Sederhananya gini, karena pencak silat itu bagian dari kesenian, maka bisa ditandingkan atau diperlombakan di seni gerakan, seni pernafasan, keindahan-keindahan gerakan, jurusan kolaborasi dan sebagainya. Kemudian ada unsur olahraganya dan seterusnya. Kalau pemuda, kalau potensi-potensi generasi muda ini memahami fungsi pesilat, fungsi seni bela diri, tidak mungkin sempat bentrokan. Karena disibukkan dengan riyadhah, disibukkan dengan mempelajari taktik mengalahkan lawan, termasuk disibukkan bagaimana mengalahkan nafsu. Jadi harus dilestarikan, tidak boleh, sehingga kita tidak lagi mendengar yang namanya bentrokan antar perguruan tinggi dan sebagainya. Kita antar perguruan tinggi itu bukan menunjukkan kekuatan massa, tapi kekuatan kesabaran hati, keluasaan pemikiran dan seterusnya. Begitu. Dalam negara Indonesia ini teman-teman, kan ada yang biasa kita sebut Bhinneka Tunggal Ika, atau yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di dalam Indonesia ini teman-teman, kan banyak sekali pencak silat yang memiliki tujuan yang sama sebenarnya nih, Pak. Tapi kadang itu mereka berbeda dalam sifat emosional dan lain-lainnya, sehingga akhir-akhir ini banyak terjadi berontokan atau terjadi tawuran lah, katakan seperti itu nih, Pak. Nah, itu pandangan panjenengan terhadap situasi seperti ini seperti apa, Pak? Ya, ketidakcermatan, ketidakfahaman bahwa fungsi kita berkoloni, fungsi kita berkumpul dan lain sebagainya. Maka jangan mudah
memahami informasi-informasi, jangan terlalu fanatik dalam kelompoknya sehingga menutup diri. Nah, fenomena yang saya lihat itu kan, misal ada sasahan, ada pengesahan dan lain sebagainya, yang tidak disahkan, yang merasa senior ngawal arak-arakan, dan sehingga kemudian memunculkan emosi-emosi. Artinya yang arak-arakan dan yang emosi ini sama halnya sebenarnya. Lah, arak-arakan rasa syukur, tapi jangan kemudian menciptakan pancingan-pancingan emosi, letupan dan sebagainya. Yang tidak ikut arak-arakan memahami bahwa kita tidak perlu terpancing sebenarnya. Nah, pertama. Dan yang kedua, kenapa terjadi? Karena situasi dan kondisi orang-orang yang berkepentingan itu tiba-tiba memanfaatkan kekuatan-kekuatan, persoalan digesek-gesekkan, sehingga perguruan A, kelompok B, prasasti atau tugu dan sebagainya, itu adalah menunjukkan kekuatan-kekuatan, teritorial kekuasaan masing-masing. Nah, negara, pemerintah tiba-tiba tidak berlaku soal itu. Wah, itu kekuasaan kelompok saya, geden-gedenan gapura, geden-gedenan keluasan wilayah. Nah, kesalahannya mereka memahami bahwa kekuatan itu jumlah, bahwa kebesaran itu keluasan kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi mestinya kita kembalikan kepada diri masing-masing. Jiwa seni bela diri itu yang namanya bela diri ya. Berarti membela diri kaitannya dengan apa? Dengan nafsu. Nafsunya sendiri yang kemudian dikaitkan dengan nafsu kehidupan lingkungan sekitar secara komunal lebih besar lagi. Selama kita bisa menahan diri, maka disitulah yang namanya seni bela diri. Nah, gitu. Dari penjelasan dengan teman-teman itu terbesit pertanyaan seperti ini, Pak. Bagaimana praktik pencaksilat dapat mempromosikan kebenekaan dan toleransi antara umat beragama dalam masyarakat? Mungkin Pak Mubin ini bisa mengerti, karena di dalam prinsip-prinsip aswaja kan mungkin sudah tertera, Pak, toleransi. Bagaimana praktisi pencaksilat ini mempromosikan bahwasanya PSNU atau pencaksilat yang lain itu memiliki toleransi yang sangat besar, Pak? Seperti itu. Iya, kembali pada bahasan dasar. Ilmu bela diri itu membela dirinya. Iya kan? Kemudian kalau membela dirinya, maka urusan-urusan beda pemahaman, beda partai, beda keyakinan, pilihan politik, bahkan beda agama, itu kemudian tidak lagi menjadi masalah yang berarti. Kon ya ora agamaku, ora padepokanku, ora aliran dan sebagainya. Inilah yang kemudian pagar nusa atau kelompok pesilat-pesilat yang lain mestinya itu sebelum keluar secara luas harus selesai dalam dirinya sendiri. Ya kan, bela diri, sabar, menahan diri, jangan terpancing emosi. Kalaupun toh terjadi ledakan-ledakan persoalan di lapangan, kembali lagi kita mencoba memilah dan memilih persoalan sehingga tidak memancing provokasi, memecah belah. Itu kan toleransi pada akhirnya. Toleransi umat beragama, antar agama dan lain sebagainya. Di pentingnya di situ. Oke. Pada zaman yang berjalan seperti ini, Pak, tentu kan memiliki tantangan-tantangan yang sangat luar biasa dalam dunia pencaksilat atau bela diri. Tantangan-tantangan terberat dan terbesar menurut panjenengan di era ini tuh apa, Pak? Beratnya itu masing-masing kelompok
prinsip dan nalarnya pokoknya saya merekrut sebanyak-banyaknya. Dan tidak memfilter bahwa anggota ini dewasa atau tidak, butuh atau tidak. Nah, tantangan yang terberat itu, sehingga asal kon melu perguruan gue, melu kelompok gue, karena akhirnya melahirkan kekuatan secara massa. Bolone akeh menang, bolone akeh gagal, dan seterusnya. Itu tantangan yang berat. Yang kedua tantangannya adalah ketika kelompok-kelompok ini bisa dimainkan oleh para politisi atau yang memanfaatkan kepentingan-kepentingan sesaat, apalagi politik, maka kita mudah digesek. Kelompok ini bela sini, kelompok ini bela situ, dan seterusnya. Dan itu tidak boleh. Kita murni berbicara menajamkan pikiran, menguatkan kesabaran, meluaskan cakrawala, memahami dunia persilatan, dan mempercantik, memperindah gerakan-gerakan yang dimiliki. Namanya aja seni, kan gitu. Seni kok tiba-tiba tempur, ngeprui wong dan lain sebagainya. Iku yo teman-teman watu. Teman-teman watu iku balang jumroh ta piye. Balang jumroh tawa-tawa dadi kewaperuan, disuduk, dikaploke dan sebagainya. Ini keplok-keplok dan seterusnya. Nah, itu masalah-masalah dilahirkan karena tidak memahami. Dan yang kemudian apa bedanya Pak ketika di panggung? Nah, di panggung itu ada aturannya, ketika bahasa tanding ya, anggap saja tanding, bukan kemudian semata-mata lawan saya harus ambruk, tapi kemudian dimanfaatkan silat dengan teknik kekuatan seni pernafasan, seni gerak dan sebagainya. Apa mana di KI tabuan tak dung dung, jadi indah ngono loh. Jadi bukan reok. Nah, namanya seni kan indah ngono loh. Tapi yang kenyataan di lapangan kan mbok medeni wong weng browok. Allah, ya Allah. Di tantangannya kita harus mendewasakan kelompok-kelompok yang ingin masuk pada perguruan-perguruan itu. Makanya yang paling enak itu ikut perguruan tinggi aja. Ikut perguruan tinggi, Unisla Pak. Ya Unisla lah. Contohnya lah. Contohnya adalah Unisla, ikut perguruan tinggi. Unisla. Nah, memposisikan sebagai pendekar muda Pak. Itu kan yang sulit, yang sering disulut amarahnya kan pendekarnya muda itu Pak. Kadang kan, oh ya saya dikeroyok, terus panggil temen-temennya, panggil kelompoknya, terus ikut menyerang sini, ikut menyerang sana. Itu waduh, kira-kira panjangan seperti apa Pak tanggapannya? Namanya saja pendekar muda, muda terpancing, muda emosi kan itu. Nah, mesti nih, misal contoh, saya kemudian merasa sendiri dipukul dari belakang atau dari depan dan kalah karena keroyok dan lain sebagainya. Logikanya dan semestinya nek bos manggil koncone iku jekene ngandakno nangis, "Bapak, aku mari dikaplok wong iku." Lah ngono. Nangisan. Maka nangisan, cengeng dan seterusnya. Lah terus apa? Terus bagaimana, Pak? Persoalan itu kemudian dilihat jiwa keberaniannya tidak boleh hilang memang. Selama menyinggung prinsip ya lawan. Kalah cacak menang cacak. Artinya apa itu? Artinya kalah menang terus pokoknya maju. Maju. Tapi tidak kemudian melibatkan yang lain. Nah, masalahnya apa? Jika masalahnya itu masalahnya prinsip, misal kelompok pendekar padepokan ini adalah pengkhianat bangsa dan sebagainya. Loh, kok dituduh saya? Akhirnya nyinggung persoalan korup di belakangnya lebih besar.
tidak harus kemudian laporan kemudian diserang balik, tapi kita mencoba mencari titik temu masalahnya apa itu loh. Harapan seorang pelatih untuk para adik-adik siswanya adalah sebagai pendekar yang benar mengetahui arti sebuah pencaksilat itu sendiri, teman-teman. Jadi bagaimana cara pelatih dan praktisi pencaksilat dapat mengintegrasikan pendekatan pendidikan, agama dan moral dalam latihan mereka untuk memperkuat identitas Aswaja, Pak. Niku seperti apa? Ya berarti setengah saking sudah disimpulkan bahwa kita diajarkan untuk tunduk terhadap guru, pada pimpinan. Kita harus menahan diri, kita harus memahami bahwa perbedaan itu bagian dari rahmat. Kita memahami bahwa perintah riyadho, tirakat dan lain sebagainya itu untuk menyempurnakan sikap dan menyempurnakan diri dalam rangka membentuk kedewasaan. Nah, kalau itu tidak terbentuk, ya akhirnya pendekar mudah tersulut, pendekar mudah emosi, pendekar mudah meso dan lain sebagainya. Iya. Terus ngandakno. Yang muda ini umurnya tahu apanya, Pak, kira-kira? Yang muda Pikiran yang muda harus itu didewasakan ini. Yang harus didewasakan pikirannya. Tidak umurnya tapi pikirannya. Kalau kemudian masuk, misal anggap saja kelas MI, kamu tidak menjadi seorang pemenang, mengalahkan dan bahkan membunuh, tapi lawan yang benar, lawan yang berat adalah nafsumu sendiri. Nah, kalau kemudian dididik seperti itu, dibarengi dengan riyadho, dibarengi dengan wirid, puasa dan sebagainya, akhirnya apa? Kemampuan kedalaman spiritualnya, gerakan dan sebagainya menyambung, mengintegrasikan bahwa dirinya, komunalnya, kehidupan sosialnya lebih luas. Jadi orang ono istilah gelut, orang ono istilah tawuran. Iya. Jadi seperti itu, teman-teman. Yang perlu didewasakan itu dirinya, bukan umurnya. Meskipun besar, Pak, ya, pikirannya seperti anak kecil ya, ayo tambah menyulut amarah, tambah ngajak-ajak, itu saya kira tidak perlu ditiru seperti itu. Nah, terus seperti ini, Pak. Bagaimana kolaborasi antara komunitas pencaksilat dari berbagai latar belakang keagamaan dalam memperkukuh persatuan dan persaudaraan di Indonesia? Ini bagaimana, Pak? Maksudnya bagaimana caranya begitu? Kolaborasi, cara mengkolaborasikan dan mengkomunitaskan pencaksilat di berbagai latar belakang keagamaan. Kan di Indonesia kan tidak hanya ada PSNU saja, ada yang tidak beragama, maksudnya tidak berlatar agama, Pak. Kadang kan ada organisasi atau pencaksilat yang memang kelahirannya dari agama Kristen, ada yang dari kungfu, seperti kungfu. Itu bagaimana mengkolaborasikan dan mengkomunitaskan antara pencaksilat anggotanya tersebut. Misal kalau di kalangan NU, Pagar Nusa, yang kumpulan pendekar-pendekar yang dikumpulkan dari Pagar Nusa, anggap saja kekuatannya adalah spiritual, kedalaman spiritual. Di agama lain ya tidak boleh kemudian kita bilang kekuatannya tidak spiritual. Misal kungfu, terus contoh gampangan ini. Nek Cina, iki kan samurai. Samurai itu kan berarti kekuatan dan kecanggihan menggunakan senjata. Kemudian ada lagi yang kalau kita sederhananya memahami ninja.
Jadi kekuatan konsentrasi, bidikan, tembakan dan sebagainya. Kemudian taekwondo misal, kekuatan di kaki. Kemudian pagar nusa, kemudian kalau kemudian menyebut yang lain mempunyai ciri khas sendiri. Akhirnya kita ketemu dalam arti menyempurnakan bahwa kamu tidak mempunyai milik saya dan saya harus belajar dari kamu yang tidak saya miliki. Nah, nilainya di situ untuk manfaat bermacam-macam kelompok, bahkan aliran pencak silat yang di luar agama Islam. Akhirnya tidak ada kelompok pendekar itu yang seperti di film-film aja, ketika berguru lama kemudian dilepas muridnya, kamu pasti diperintahkan perangi angkara murka, kemungkaran dan lain sebagainya. Di film-film itu kan menggambarkan seperti itu. Padepokan guru-guru ini ketemu, akhirnya kalau pelajarannya benar, antar perguruan akhirnya kumpul, ketemu dengan nilai-nilai kedalaman spiritual dan kedewasaan dalam bertindak. Akhirnya ora gelut, nek lawane niku ono sayembara ngono. Emosi yang dipakai, apa maneh hadiah seorang perempuan cantik. Bahaya tak? Nah, tapi nek pendekar sing aliran bagus ini kan mesti menang. Mesti menang, tapi sok ono kalah dhisik biasanya. Nah, kemenangannya apa? Karena menunjukkan kesabaran. Dia membunuh bukan karena emosi, tapi membunuh karena bela diri. Nah, sederhana yang ngono. Terus yang bisa kita upayakan nih Pak sebagai praktisi pencaksilat untuk mempersatukan persepsi antara silat lain dan silat bela diri yang lain, itu upayanya seperti apa Pak? Apakah harus mengumpulkan berbagai aliran atau yang seperti apa? Menurut panjenengan seperti apa ngoten Pak? Sederhananya karena sudah dilakukan oleh Mbak Yai Aziz, Mbak Yai Maksum Jawari, lahirlah pagar nusa itu. Nah, kalau kemudian hari ini kita bicara maksud saman gitu kan, iya, baju pendekar kita boleh berbeda, tapi harus selesai dalam meja warung kopi. Ngopi. Selesai di warung kopi. Karena apa? Kita harus membiasakan pahitnya nikmat, pahitnya kopi. Jadi pulangnya harus malam, ngopinya harus jauh, akei koncoe, kenteli kopimu. Akhirnya kematangan diri, mampu melihat situasi dan kondisi, matang melihat keadaan. Berarti menyerang warung kopi Pak? Iya, nyerang kopi. Coba bos, ngegame, ngeslot dan sebagainya. Ini mau besok dian dan sebagainya. Akhirnya menjadi masalah. Tadi diseringi. Kriminal, rek ngopi. Kita membahas potensi-potensi yang ada di desa kita. Ya cilik-cilikan. Nek ngomong seminar kayak kaku. Ngopi temae intimidasi antar perguruan tinggi, perguruan tinggi, perguruan pencak atau kita ngopi soal kita menentukan jurus gabungan antar perguruan tinggi, ya kan menarik akhirnya. Jadi upaya-upaya yang banyak sebenarnya upaya teman-teman yang bisa kita terapkan untuk menjaga toleransi, menjaga keutuhan dunia pencaksilat ini agar tidak seperti yang telah berlalu ini. Banyaknya pertempuran dan yang lain-lainnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah seperti ini Pak. Peluang dalam mengembangkan pencaksilat sebagai sarana pengetahuan aswaja menurut panjenengan itu pripun? Gimana maksudnya? Peluang dalam mengembangkan pencaksilat sebagai sarana penguatan dan
penguatan memberikan pengetahuan mengenai aswaja menurut panjenengan. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu kan kelompok yang mencoba untuk menjaga apa yang pernah dilakukan Nabi beserta sahabat dan keluarganya. Maka kalau perguruan tinggi padepokan kesatuan pendekar ini, kalau ketika berbicara soal bahwa kita harus menjaga kebersamaan, perdamaian, itu tidak mungkin bentrok dan bercerai-berai. Nah, satu-satunya cara kita harus memahami bahwa kita tidak bisa seperti ini kalau tidak ada ulama. Kita tidak bisa seperti ini kalau tidak punya guru-guru dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak menunjukkan kekuatan, kebesaran masing-masing kelompok, justru kita menunjukkan kebesaran bahwa kita membutuhkan yang namanya kerukunan dan kebersamaan. Itulah ber-NU, Nahdlatul Ulama. Jadi kaitannya erat dengan aswaja. Nah, aswaja harus ditanamkan di masing-masing kelompok pendekar-pendekar, perguruan-perguruan itu, sehingga kita terbatasi, kita terarah, dan hakul yakin bahwa masing-masing pendekar perguruan-perguruan itu mempunyai guru, guru mempunyai guru, guru mempunyai guru, sampai mentok Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, beliau ini sangat luar biasa mengenai pencak silat. Biasa di luar. Biasa di luar. Kalau di dalam luar biasa. Luar biasa. Jadi teman-teman, mengenai pencak silat dalam kehidupan sehari-hari memang sudah kita terapkan, Mbak. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai praktisi pencak silat itu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebaikan-kebaikan atau menjaga yang lainnya, pokoknya tentang kebaikan-kebaikan itu apa yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu, Pak? Kaitannya dengan diri kita sendiri. Manfaatnya adalah bahwa sering berlatih itu berarti sama halnya dengan mengasah ketajaman. Kemudian nilainya bisa nilai olahraga. Akhirnya kita sehat. Kalau di dalam kehidupan berarti ketika sudah sakti, ketika sudah kedalaman spiritualnya tingkatan matang, maka semakin merunduk, sopan santun. Bukan berarti petentang-petenteng kemudian menunjukkan kegagahan, saya sakti, lembu sekilan dan seterusnya. Tidak seperti itu. Sehingga ketika memaknai bahwa saya harus mengaku sebagai pendekar, maka harus berlatih sabar, berlatih melawan hawa nafsu, dan berlatih mendalami gerakan jurus dan lain sebagainya. Tidak dalam rangka membunuh, tapi dalam rangka menyehatkan. Bos, mari ngono napa? Puasa, wirid, riyadhah dan lain sebagainya, semakin matang dan merunduk, sopan santun, ora sombong. Seperti itu kata teman-teman, itu ilmu padi ya bangku. Ilmu padi ya bangku. Semakin tua, semakin berisi, semakin merunduk pula seperti padi, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sedikit saja yang kita bahas, tapi saya kira ini cukup luar biasa mengenai dunia pencasilatan yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, dari sini memang kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Mohon maaf apabila saya selaku apa ini, Pak? Teman bicara yang baik
apakah ada kurang atau yang lainnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi teman-teman, closing statement dari Pak Mubin Wong saya kira ada satu atau bahkan banyak closing statement dari beliau tentang dunia Pancasilatan. Monggo Pak. Closing statement saya itu, pendekar itu tidak harus membunuh, tidak harus mengalahkan lawan, tapi mengalahkan hawa nafsu. Teman-teman, jadi seperti itu, tidak harus membunuh, tidak harus tawuran, tidak harus seperti apa. Kita melawan diri sendiri itu saya kira sudah berat sekali, apalagi dan tidak usahlah kita bertawuran atau yang lain seperti itu teman-teman. Itu adalah closing statement dari Pak Mubin mengenai pembahasan kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur, atau ucap yang kurang cakap, atau tingkah yang kurang terpola. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup ini apabila Anda menghendaki channel-channel seperti ini bisa berkembang, bisa share, like, maupun subscribe channel Aswaja Center Maur. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai aswaja dan tradisi-tradisi Nahdlatul Ulamaan secara lebih lengkap dan lebih dalam seperti itu Pak. Ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.